Kita bersyukur buat pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita hanya menyembah meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Pagi hari Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita mau angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan yang bertata dalam pujian penyembahan kita. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik bagi kami. Katakan hanya dekat Allah ku rasa tenang hatiku Tuhan. Yesus, haleluya.
mencintai-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa buat siang hari Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami percaya kuasa otoritas Allah bekerja di tempat ini, memberkati kami, menaungi setiap kami Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pemimpin pujian, tamborin Tuhan, bahkan guru sekolah minggu, pemain musik kolektan, semuanya Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau hanya fokus meninggikan Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berkarya terus dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, mengalir kuasa-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami terus diberkati oleh kebaikan Tuhan. Kita yang percaya, yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Iya, kita masih tetap berdiri ya. Kita masih tetap berdiri, kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Katakan Tuhan angkat kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dan keselamatanku, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah
sukacita. Haleluya. Ya. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengekspresikan sukacita kita, kasih kita kepada Tuhan dengan memuji Dia, dengan menyembah Dia, dengan menari buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang minggu ini kita dilayani firman Tuhan oleh Bapak Gembala, pemain musiknya oleh Bapak Parmin, kemudian sekolah minggu Ibu Manalu. Terima kasih buat setiap jemaat Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ibadah kita. Kegiatan sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria untuk hari Rabu, ada Kul hari Kamis, juga ada Kul hari Sabtu, kemudian ada ibadah Yud hari Sabtu. Hari Minggu seperti biasa ada ibadah raya, kemudian sekolah minggu, dan juga ada kom setelah ibadah. Ya, yang berulang tahun masih ada, yaitu adik daripada adik Gamaliel Murni yang belum datang. Ya, terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu berikan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, jika ada yang mau didoakan atau rindu berdoa, boleh menghubungi Gembala. Juga yang mau rindu untuk baptisan, selam, dan juga untuk penyerahan anak. Bapak Ibu yang rindu juga untuk menjadi jemaat di tempat ini, boleh untuk mengumpulkan kakak untuk kita membuat kartu jemaat. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita mau berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia apapun keadaan kami Bapa. Dan sebagai ucapan syukur kami rindu memberikan korban persembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap apa yang kami berikan Tuhan. Dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, yang termanis, yang terindah. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah dalam kehidupan kita. Katakan, ku tetap cinta Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Sehingga siang hari ini Engkau ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan ingin kita berkarya, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi siapapun. Jadi Engkau siang hari ini ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Engkau begitu mengasihi Tuhan. Sama-sama kita berdiri, katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Siapkan hatimu untuk kebenaran. Pergumulanmu katakan, walau badai datang menerpa,
syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih boleh ada, kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan dengan apa yang kami miliki. Kami hanya memiliki hidup ini Tuhan, yang Tuhan anugerahkan. Kami mau persembahkan seluruhnya kepadamu Tuhan. Biarkan kami Tuhan tetap cinta Engkau. Apapun yang terjadi, biar kami tetap cinta setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu, membuktikan kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mati di atas kayu salib Tuhan. Engkau mau menderita bagi setiap kami, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan Engkau sudah menganugerahkan banyak berkat dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali akan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini Tuhan adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami mendapat apa yang Tuhan janjikan. Engkau akan memuaskan hidup kami. Engkau akan memberikan sukacita, damai, sejahtera dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan, boleh menguatkan, meneguhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau patahkan, menghancurkan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu dengan hal-hal yang lain. Kami patahkan kuasanya itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, pagi hari ini saya sangat bersuka cita bisa melayani kembali kebenaran firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, ya, yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini baiklah kita akan langsung saja kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita. Terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 150, yaitu Mazmur pasal yang terakhir Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Nah, ya, Mazmur pasal yang ke-150, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Haleluya, ya. Puji Tuhan artinya, saudara yang kasih Tuhan, ya. Mulai ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Haleluya. Ya, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya, yaitu jadikanlah doa, pujian, dan penyembahan sebagai gaya hidupmu, ya. Jadikanlah doa, pujian, penyembahan sebagai gaya hidupmu. Ada 3 hal yang harus menjadikan gaya hidup kita sebagai anak Tuhan, yaitu pray, praise, and worship, ya. Doa, pujian, dan penyembahan, ya, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, gereja kita, ya, gereja kita memiliki concern, memiliki perhatian, ya, punya
pujian, penyembahan dan doa itu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan. Ya, jadi doa, pujian dan penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita, saudara. Ya, kita nanti akan melihat alasan-alasan mengapa kita harus menjadikan doa, pujian dan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 150 tadi firman Tuhan mengatakan supaya apa? Firman Tuhan katakan, ya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, saudara. Kita dikasih nafas hidup hari ini, berarti kita harus memuji Tuhan. Amin. Ya, segala yang bernafas, ya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-6, ya firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita hari ini bisa bernafas, saudara kasih Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Dan ketika kita masih bernafas, masih bisa menghirup udara yang Tuhan berikan ini, saudara kasih Tuhan, kita masih beraktivitas, kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya, ini adalah perintah Tuhan, bagi Tuhan, ya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, maha perkasa, ya. Oleh karena kebesaran dan keperkasaannya yang luar biasa itu, kita harus mengagungkan dan meninggikan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Ya, makanya kalau di dalam beribadah, Bapak Ibu Tuhan, kita harus mempersiapkan diri, sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ketika kita memuji Tuhan, kita harus datang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya dengan semangat, dan harus diekspresikan. Ya, orang yang memuji Tuhan itu harus diekspresikan dalam gerakan, ya, dalam mimik yang sukacita, saudara yang kasih Tuhan, bukan dengan raut muka yang cemberut, yang mungkin, ya, dengan raut muka yang masih kesal, marah, saudara. Harus diekspresikan seperti di dalam firman Tuhan ini, ya, orang yang memuji Tuhan, ya, firman Tuhan memerintahkan bahkan harus diiringi dengan kecapi, dengan rebana, saudara. Pada zaman dulu itu alat-alat musik itu baru ada kecapi, rebana, gendang, gambus, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi sekarang, ya, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, ya, kita bisa menikmati musik-musik yang lain seperti gitar, seperti ada keyboard, saudara. Ini hanya sarana untuk mendukung kita bagaimana kita memuji Tuhan lebih bersemangat lagi. Ya, kita difasilitasi dengan musik ini, ya, kita lebih semangat lagi di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita harus mengekspresikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Tuhan. Jadi jangan kita datang memuji Tuhan dengan ekspresi yang biasa-biasa saja. Ya, orang yang diberkati Tuhan itu ekspresinya pasti sukacita, amin. Memuji Tuhannya itu luar biasa. Waktu memuji Tuhan, bertepuk tangan, saudara kasih, bisa kasih senyum kanan kirinya, mengekspresikan sukacita, saudara. Harus semangat, saudara. Kita tidak bisa memuji Tuhan dengan biasa-biasa saja. Firman Tuhan katakan dengan bagaimana kita memuji Tuhan itu dengan penuh sukacita, saudara kasih Tuhan, ya. Oke, ya. Hari ini kita akan melihat mengapa kita harus menjadikan doa, pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kita, saudara. Alasan yang pertama, ya, karena firman Tuhan memerintahkan supaya kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi memuji Tuhan, ya, berdoa, menyembah itu adalah salah satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita lakukan sesekali, Bapak kasih Tuhan, tetapi itu harus menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle hidup kita, saudara. Gaya hidup keseharian kita. Kita harus suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hal ini, ya, hal ini dibuktikan bahwa Yesus pun mengajarkan, ya. Yesus mengajarkan berdoa, ya. Yesus mengajarkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting sehingga mengajarkan kepada murid-muridnya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa apa? Doa Bapa kami. Ya. Doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan secara langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapak kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagaimana dia berdoa
dia memuji dan menyembah, saudara. Ya, sebenarnya di Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah. Seharusnya dia tidak menyembah, tetapi dia memberikan teladan bagaimana kita harus di dalam hidup ini harus selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Ya, Yesus memberikan teladan ketika dia Dia melayani, sebelum melayani, ya dia firman Tuhan mengatakan dia pagi-pagi buta, dia mencari tempat yang sunyi supaya dia bisa berdoa, Bapak kasih Tuhan. Yesus juga pernah berdoa ketika dia mau disalibkan. Dia berdoa dengan murid-muridnya di Taman Getsemane, Bapak kasih Tuhan. Ketika mengalami satu pergumulan sebagai manusia pada waktu itu, dia mengalami pergumulan yang begitu berat karena salib yang akan dihadapi adalah sungguh berat, siksaan yang berat, dan dia perlu berdoa dan dia perlu berkomunikasi dengan Bapa di sorga, saudara kasih Tuhan. Dia berdoa bersama murid-muridnya, tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya kecapean dan tertidur, dan Tuhan Yesus menegur, membangunkan beberapa kali muridnya supaya mereka tetap berjaga-jaga dan berdoa, Bapak Tuhan. Ini adalah membuktikan bahwa doa itu sangat penting. Ya, memuji Tuhan, memuji Allah itu sangat penting. Menyembah Tuhan itu sangat penting, Bapak Tuhan, ya. Tuhan Yesus juga memberikan teladan kepada murid-muridnya, yang banyak sekali tentang doa-doa, Bapak Tuhan, tentang bagaimana memuji dan menyembah Tuhan, ya. Dan oleh karena itu, mari kita menjadikan doa, pujian, penyembahan itu sebagai gaya hidup di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ya, itu bukan kita lakukan dengan sebagai kegiatan rutinitas, Bang. Hal yang saya ibadah ya harus memuji Tuhan. Saya ibadah ya harus menyembah Tuhan, kan WL kan ini ngajak memuji Tuhan, syairnya bagus ya, kita nikmati untuk diri kita. Sebenarnya bukan, saudara guys, Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan hanya pujian itu memang indah, ya pujian itu memang enak kita dengar, tetapi sebenarnya pujian yang kita naikkan itu bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita harus menaikkan pujian dan penyembahan itu hanya untuk Tuhan, saudara. Sebab hanya Tuhan yang layak diagungkan, layak ditinggikan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus pernah memberikan perumpamaan, ya, seorang janda yang punya masalah dan datang kepada hakim yang lalim. Itu perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Yesus mengajarkan supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, ya. Sebagai umat Tuhan, ya, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan. Mungkin kita bertanya, ngapain sih kita berdoa terus? Kan Tuhan itu Maha Tahu. Sering kasih Tuhan, ya. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan? Dia kan Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Ya, tapi kenapa Tuhan meminta supaya kita berdoa, supaya kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara? Ya, tentu ada tujuannya. Nanti kita akan lihat mengapa kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi hal yang pertama, Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita harus menjadikan doa, pujian dan penyembahan di dalam hidup kita sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup kita? Karena pujian dan penyembahan adalah sebuah perintah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Amin. Ya, kita harus berjaga-jaga senantiasa untuk berdoa. Saya katakan gereja kita adalah gereja yang diwarnai dengan pujian penyembahan yang begitu luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Gembala pembina kita, Bapak Noah Ginting, ya, punya program untuk mengadakan doa fajar, saudara yang kasih Tuhan. Itu doanya jam 5 sampai jam 6. Jadi Bapak dan Ibu yang rindu ikut doa fajar ini boleh mengikuti melalui Zoom, saudara, ya. Kalau punya aplikasi Zoom, punya wifi, ya, bisa ikut, saudara. Tetapi kalau mungkin punya kendala, saya nggak punya wifi atau mungkin pulsa saya terbatas, Bapak dan Ibu, saudara yang kasih Tuhan, bisa membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Pagi-pagi benar, ya, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan.
Agungkan Tuhan, sembah Dia, saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang layak diagungkan, layak disembah dalam hidup ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara. Kita melihat bahwa kita berdoa dan memuji Tuhan itu adalah sebuah perintah. Ya, itulah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus menjadikan doa, pujian dan penyembahan itu sebagai gaya hidup yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kita diciptakan Tuhan supaya kita punya relasi dengan dirinya. Jadi Tuhan menciptakan kita di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, ya, itu bukan hanya sekedar menciptakan, saudara, tetapi Tuhan mau membangun satu hubungan dengan kehidupan kita, membangun satu persekutuan dengan kita umatnya, saudara. Ya, seperti kalau kita membangun sebuah keluarga, ya, mungkin yang anak-anak muda ini kan sekarang pergumulannya belum nikah, ya, belum nikah, mau nikah kan? Iya, lagi didoakan ya jodohnya, atau sudah ada? Ya, yang masih muda ini pasti doanya pengen cari pasangan hidup, saudara. Apa sih tujuan untuk membangun rumah tangga, saudara? Tuhan juga punya tujuan. Seperti ketika kita ingin membangun sebuah keluarga, saudara, ada tujuannya. Tuhan menciptakan kita juga punya tujuan, saudara. Ya, Dia ingin bersekutu, ingin menciptakan suatu hubungan dengan kita manusia. Itu luar biasa, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Saudara, hanya manusia yang bisa, ya, memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, saudara, yang punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya memutuskan untuk menikah, saudara, saya membangun sebuah rumah tangga, saya ingin supaya di dalam keluarga itu ada persekutuan, ada komunikasi, ada hubungan. Ya, saya nggak mungkin, ya, saya pengen punya istri terus saya biarin aja istri mau kemana, mau ngapain, saya cuek saja, ya. Enggak, saudara. Saya pengen ada satu hubungan persekutuan dengan istri saya. Ya, saya ada komunikasi dengan istri saya. Ya, karena saya merasa kalau sendiri itu nggak enak. Ya, yang masih sendiri enak nggak? Ya, kalau enak ya nggak apa-apa sih. Ya, ada orang yang memutuskan untuk jadi membujang, melajang, itu panggilan, nggak apa-apa kalau bisa menikmati. Tapi kita sebagai seseorang yang ingin membangun sebuah keluarga, kita tentunya ingin membangun hubungan, ya. Tentunya ketika kita masih berdua, itu hubungan kita dengan istri kita. Kita pengen ngobrol, kita pengen bercerita, saling mendengar pengalaman, mendengarkan cerita satu dengan yang lain. Satu bercerita, satu mendengar, ya. Yang satu mendengar, satu cerita. Jangan semuanya mencerita, saudara. Nggak ada yang ini, itu nggak bagus, saudara, ya. Menjadi pendengar yang baik, ya, saudara kasih Tuhan. Ada komunikasi. Ketika saya dikaruniai anugerah, ya, bisa punya anak, saudara, saya juga punya komunikasi. Anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga itu tidak berarti ya sudahlah, anak kan udah biarin aja dia main sendiri, dia nggak ada hubungan dengan saya juga nggak masalah, ya. Nggak begitu, saudara kasih Tuhan. Ketika Tuhan karuniakan anak-anak di tengah-tengah keluarga, saya juga ingin membangun hubungan dengan anak-anak saya. Saya bisa berkomunikasi, saya bisa bercanda dengan dia, saya bisa mengajarin dia, saya bisa membimbing dia. Selalu ada komunikasi, saudara kasih. Makanya Tuhan juga sama. Ketika Dia menciptakan kita, Dia mau menjalin relasi dengan kita. Amin, saudara. Tuhan mau supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan? Ya, Tuhan memberikan cara, yaitu melalui apa? Melalui doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita bisa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, yaitu dengan doa, dengan pujian dan penyembahan yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Sering kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus tahu bahwa mengapa kita harus menjadikan doa, pujian, dan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita, lifestyle kita. Karena Tuhan menciptakan kita supaya supaya kita punya hubungan dengan Tuhan, ya.
Tuhan tidak menciptakan kita, udah saya ciptakan ya sudah, masa bodoh ya. Enggak ada saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memanggil kita. Ya, Tuhan menebus kita dari dosa kita, saudara. Dia menyelamatkan kita menjadi umatnya supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ya. Salib itu ada 2 garis, saudara ya. Garis vertikal dan garis horizontal. Ya, garis vertikal itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, saudara. Dan salib itu punya garis horizontal, ya, menyamping. Itu artinya salib itu memulihkan hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kita dengan sesama juga dipulihkan, hubungan kita dengan istri kita dipulihkan, hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara keluarga kita dipulihkan, saudara. Itulah makna salib bagi kehidupan kita, saudara. Ya, jadi kita harus menjadikan doa, pujian dan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita karena Tuhan mau, ya, punya hubungan dengan kita, saudara. Dan kita bisa membangun hubungan itu hanya dengan pujian, penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan itu tidak dibatasi ketika kita hanya saat beribadah seperti ini, ya. Saat kita beribadah memang kita datang untuk satu tujuan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita keseharian dari Senin sampai Sabtu, ya, di luar ibadah ini kita juga harus punya selalu persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya, saat mungkin ibu-ibu lagi masak, ya, bisa memuji Tuhan. Ya, bisa menyembah Tuhan. Saat mungkin lagi berjalan, saudara. Kemarin kesaksian dari Pak Parmin lagi ke kantor, dia memuji Tuhan di motornya, saudara. Ya, kalau memuji Tuhan berdoa di motor nggak boleh nggak usah tutup mata, ya. Kalau tutup mata nanti nabrak, saudara, ya. Ya, jadi harus kita sesuaikan dengan situasinya. Kalau kita menyembah Tuhan di jalan ya nggak usah tutup mata, saudara. Kan kalau haleluya tabrak, saudara. Pak Parmin aja nggak tutup mata aja mau ketabrak beberapa kali, ya. Tapi karena pujian dan penyembahan dia dilindungi Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, nanti kita akan melihat bahwa doa, pujian, kuasa dalam penyembahan itu ada kuasa, saudara yang kasih Tuhan, ya. Alasan yang kedua apa tadi? Karena Tuhan menciptakan kita itu supaya kita punya relasi, saudara. Kita itu menyembah Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, saudara. Ya, kalau dia adalah Tuhan yang hidup, saudara, dia bukan benda mati, dia bukan patung, saudara, yang dibuat oleh manusia. Kalau patung yang dibuat manusia, ya, firman Tuhan katakan dia punya tangan tetapi nggak bisa memegang. Ya, kalau dia punya mata tetapi dia tidak bisa melihat, dia punya telinga, firman Tuhan katakan tidak bisa mendengar. Ya, itu kalau patung, kalau benda mati. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ya, dia adalah pribadi. Pribadi itu ciri pribadi adalah punya emosi. Dan Alkitab mengatakan beberapa kali, ya, menyatakan bahwa Tuhan itu bisa marah, Tuhan itu bisa bersukacita, ya, Tuhan itu bisa bergembira, senang, saudara. Ya, itulah cirinya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, saudara. Ya, jadi kita harus membangun hubungan, ya, dengan Tuhan, ya, karena Dia adalah Allah yang hidup. Ya, alasan yang ketiga, mengapa kita perlu menjadikan doa, pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kita? Alasan ketiga, karena Allah sangat berkenan, ya. Allah sangat senang ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Dia. Ya, ini saya sudah sampaikan di kemarin, tetapi biarlah firman Tuhan ini juga bisa didengar saudara-saudara kita yang belum datang di Kul, ya. Saya akan bacakan di dalam Mazmur, ya, Mazmur 22 ayatnya yang keempat, ya. Firman Tuhan begini, ya. Ya, Mazmur pasal 22 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, firman Tuhan kata, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang kudus di sini adalah Tuhan Allah yang kita sembah, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Tuhan Allah itu
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, di atas puji-pujian umatnya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bersemayam, artinya Tuhan berkenan, Tuhan bersuka cita, ya, ketika kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Ya, jadi pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan bukan untuk menyenangkan diri kita, bukan membuat kepuasan kita bagi Tuhan, tetapi pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan itu, ya, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, maka hadiratnya turun, ya, di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita merasakan damai, merasakan sukacita dalam hidup kita. Makanya nikmati, saudara, ya. Kalau hari-hari ini Bapak dan Ibu belum punya gaya hidup menyembah dan memuji Tuhan, ya, ayo. Kalau mungkin selama ini hanya berdoa saja. Kalau berdoa datang hanya minta sama Tuhan, ya, tidak ada pujian dulu, penyembahan dulu. Saat ini ayo engkau datang kepada Tuhan, puji Tuhan, puji nama Tuhan dulu, sembah Tuhan dulu, ya, akui kebesarannya, agungkan Dia, sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Harus kita tinggikan dulu, ya, tinggikan dulu. Saya yakin dan percaya Tuhan itu adalah Allah yang maha baik. Dia Tuhan juga Allah yang maha tahu setiap kebutuhan kita. Kadang-kala, saudara kasih Tuhan, di dalam hidup saya nggak minta, Tuhan juga beri, saudara. Apa yang tidak saya minta, itu Tuhan beri. Ya, ketika kita menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Tuhan menyediakan apa yang luar biasa dalam hidup kita, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan, apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Artinya belum pernah kita memintanya kepada Tuhan, Tuhan sudah beri. Saya kasih Tuhan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari jadikan pujian penyembahan ini sebagai gaya hidup di dalam hidup kita, saudara, ya. Alasan yang ketiga itu. Alasan yang keempat, mengapa kita perlu menjadikan doa, pujian, dan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Yang keempat adalah sebab ada kuasa yang dahsyat di dalam pujian, ya, di dalam doa, di dalam penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi ada kuasa, ya. Saya akan menyaksikan kuasa Tuhan, ya, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, baik yang saya alami sendiri atau yang saya lihat dan dialami oleh orang lain. Saudara kasih Tuhan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah mengalami atau mungkin belum pernah mengalami, dan aku rindu, saudara, engkau hari ini mulai jadikan gaya hidup memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan menjadi gaya hidup kita, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita akan melihat sekali lagi, ya. Kemarin sudah kita belajar di KUL, kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Yuk, ya, kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai ayat 40, tetapi nanti saya akan bacakan ayatnya yang ayat-ayat tertentu saja supaya tidak terlalu memakan waktu. Nanti Bapak dan Ibu boleh membaca firman Tuhan ini secara pribadi di rumah masing-masing, ya. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 mulai ayatnya yang ke-22, ya. Firman Tuhan berkata begini, ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, ya. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ya, mereka ini adalah Paulus, ya, dan Silas, ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, di sini kita melihat kuasa pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ya, Saulus dan Silas ini ditangkap karena ketika dia melayani, saudara yang kasih Tuhan, dia memberitakan Injil, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan firman Tuhan katakan, sebelum dimasukkan ke dalam penjara, baju mereka dilepas dari badan mereka dan mereka didera, mereka dicambuk berkali-kali. Dan ketika mereka sudah babak belur, penuh dengan luka dalam tubuhnya, mereka dilemparkan ke dalam penjara dan ditempatkan di penjara yang paling tengah. Dan bukan hanya ditempatkan di penjara yang paling tengah, tetapi dipasung dengan kuat, saudara. Kakinya dibelenggu, saudara. Luar biasa. Ya, pergumulannya yang luar biasa yang dihadapi oleh Paulus dan Silas, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia dibelenggu, dipenjara, dan mengalami luka-luka dalam tubuhnya? Apakah dia berhenti memuji Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Tuhan. Justru dalam keadaan seperti itu, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Dan ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, didengar oleh semua yang ada di penjara itu, saudara yang kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan? Ada kuasa Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Ada gempa di sana yang katakan, yang menggoncangkan sehingga sendi-sendi penjara itu terlepas, dan belenggu yang mengikat mereka terlepas, saudara yang kasih Tuhan. Artinya apa? Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, ada kuasanya yang luar biasa dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika engkau menghadapi situasi yang buruk dalam hidupmu, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Amin. Justru dalam kelemahanmu itu, saudara, ketika engkau tetap memuji Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Apa menjadi belenggu yang sedang membelenggu hidup kita saat ini? Setiap kita punya belenggu, punya beban masing-masing. Tetap kita mau mengalami kuasa dan mujizat Tuhan melalui kuasa pujian dan penyembahan. Amin. Saudara kasih, jadi jadikan pujian penyembahan ini sebagai gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, ayo saudara kasih Tuhan, yang anak-anak muda ini jadikan, saudara. Ya, jangan tiktokan saja. Ya, kalau tiktokan isinya puji Tuhan, puji-pujian nggak apa-apa ya. Nanti dikirim ya ke temannya jadi berkat, saudara. Tapi jangan yang galau-galau terus tiktokan, marah-marah di tiktokan ya. Ngejek orang tiktokan, saudara, itu akan bermasalah, mendatangkan persoalan baru dalam hidup kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita apapun pergumulan kita, tetaplah berdoa sama Tuhan, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama itu di kitab Yosua dan bangsa Israel ketika mau merebut kota Yeriko, ada benteng yang kuat, saudara yang kasih Tuhan, ya, yang harus mereka robohkan. Dan ketika mereka merobohkan itu bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kuasa pujian penyembahan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Sorak-sorai pujian penyembahan yang mereka naikkan kepada Tuhan itu secara ajaib benteng Yeriko itu bisa runtuh, saudara. Ya, di dalam hidup kita mungkin ada benteng ya yang tebal, saudara, sehingga kita merasa doa kita kok nggak tembus-tembus ya, nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Terus naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, semakin hari semakin lebih lagi, saudara yang kasih Tuhan, supaya benteng-benteng itu, supaya tembok-tembok itu yang menghalangi ya doa-doa kita bisa dirobohkan dengan ajaib oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, jadi kita melihat bahwa ada kuasa di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan merindukan ada penyembah-penyembah
ya, Tuhan merindukan ada penyembah-penyembah ya yang menyembah Dia. Ya, mari kita buka ini ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat 24. Ya, mari kita buka Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24 yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Udah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan menghendaki apa? Menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh ini panca indera kita bisa melihat, bisa meraba, ini tubuh jasmani kita. Ya, ada jiwa, ya, dan ada roh. Dan roh ini adalah bagian paling dalam kehidupan kita yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi penyembah kita, Tuhan mau supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah Tuhan dari dalam hati kita yang paling dalam, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus, kita naikkan pujian penyembahan itu kepada Tuhan, saudara. Itu makna yang pertama, saudara, menyembah dalam roh. Ya, jadi roh kita akan membawa kita, saudara, dengan Tuhan. Roh di sini juga bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan bahasa roh, saudara kasih Tuhan, ya. Makanya kalau di dalam gereja kita ini di GBI, ya, ada berbahasa roh. Itu adalah salah satu karunia yang Tuhan karuniakan untuk gereja, saudara. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa asik, bahasa roh ini bahasa apa, saudara? Karena di dalam Alkitab itu diajarkan juga bahwa di dalam di dalam gereja Tuhan dikaruniakan banyak karunia. Ada karunia nubuat, berbahasa roh dan sebagainya. Dan kita bisa menyembah Tuhan dalam roh, saudara. Dengan berbahasa roh kita bisa membangun diri kita, saudara. Iman kita dibangun, saudara. Sehingga ketika iman kita dibangun dengan menyembah Dia dalam pujian penyembahan kita dalam bahasa roh ini, iman kita dibangun, dikuatkan sehingga kita menjadi kuat iman kita, sehingga kita bisa membangun juga iman saudara kita yang lain, bisa menguatkan saudara kita yang lain, saudara. Dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ini bicara bagaimana kita juga harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita nggak boleh menyembah Tuhan ya luar biasa, menyembah Tuhan pada hari Minggu, jadi WL, jadi singer, penyembahannya luar biasa, bahasa rohnya luar biasa, tetapi tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga tidak mau, saudara. Jadi kita menyembah Tuhan juga kita harus disertai, hidup kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus senantiasa dituntun dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita jangan menjadi orang yang dikatakan bermuka dua, saudara. Ya, kalau hari Minggu seperti kayak malaikat, saudara. Wow, rohani banget, saudara. Menyembah Tuhan, angkat tangan dan sebagainya. Kata-kata kita halus, kata-kata kita sopan. Tetapi ketika masuki hari Senin, Selasa, Rabu, waduh, saudara kasih Tuhan, mulut kita penuh dengan caci maki, mulut kita penuh dengan kata-kata yang tidak membangun, saudara. Hidup kita dikuasai dengan emosi, itu percuma, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Ya, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ya, tetapi Tuhan berkata, ya, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau pembuat kejahatan. Ada orang yang Tuhan, Tuhan, aku sudah membuat ini, membuat itu, mujizat, segala mujizat, tetapi apa? Tuhan tolak. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran, saudara. Kita perlu memuji dan menyembah Tuhan, ya, itu Tuhan kehendaki, tetapi kita juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup kita harus dituntun oleh firman-Nya, saudara. Kita harus hidup di dalam kekudusan, saudara. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini.
mari jadikan doa, pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup kita, saudara. Ya, jangan kita datang membawa pujian kita dengan ya biasa-biasa saja. Ayo datang dengan Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Muliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Saya mengundang untuk Bapak Parmin untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Ya, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi, Ku Tetap Cinta. Ya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Katakan, ku tetap cinta. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta.
menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus menjadikan doa, pujian dan penyembahan itu menjadi gaya hidup kami Tuhan, karena itu adalah perintah-Mu Tuhan. Oh biarlah Tuhan kami jadikan pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup kami dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau merindukan relasi dengan kami Tuhan. Engkau merindukan hubungan yang terjalin di dalam hidup kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kami boleh membangun hubungan itu hanya dengan doa, pujian, penyembahan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami juga melihat kebenaran firman-Mu bahwa di dalam pujian, penyembahan dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan ada kuasa dan mujizat yang akan Tuhan nyatakan secara ajaib. Tuhan hamba berdoa Tuhan, apapun pergumulan, apapun belenggu yang dialami oleh umat-Mu di tempat ini, ketika mereka datang dengan penuh kesungguhan di dalam pujian, penyembahan dan doa mereka kepada Tuhan, mereka akan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib Tuhan. Mereka akan dilepaskan dari belenggu-belenggu kehidupan yang mengikat mereka, yang membelenggu mereka, sehingga mereka mengalami kemerdekaan, mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami juga mau berdoa syafaat Tuhan. Kami mau membawa doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia, berikan keamanan, kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Berkati pemimpin kami dari Pak Jokowi, juga Pak Amin sebagai wakilnya Tuhan. Menteri-menteri bahkan pemimpin dari pusat sampai daerah, memberikan roh ketaatan Tuhan dalam hidup mereka. Pulihkan bangsa kami dari virus corona yang melanda saat ini Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan dan menolong bangsa kami. Berkati perekonomian bangsa kami supaya dipulihkan Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Nama-Mu dimuliakan di tengah bangsa ini, lawan bangsa ini, sehingga ada roh pertobatan. Nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Newton Harjo Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Totong Tuhan sebagai Kepala Rayon Satuha. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Darmayanto Tuhan di GBI Mitra 10. Kami juga berdoa untuk Pendeta Luar Ginting, Gembala Pembina kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk BPD Tuhan di Bekasi, Bapak Salam Nenggolan. Kami berdoa untuk pimpinan Sinode Tuhan, Bapak Adi Abraham Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu ini, supaya mereka berjalan di dalam visi yang Tuhan berikan Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di Karanganyar ini Tuhan. Kami merindukan ada lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah Karanganyar ini Tuhan, sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang datang memuji dan memuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kanan kiri muka belakang. Berkati mereka Tuhan, berikan keamanan. Kami berdoa untuk setiap orang yang lalang-lalang di tempat ibadah kami ini, supaya mereka Engkau lawat, Engkau jamah mereka, supaya ketika mereka mendengar dan melihat kami beribadah di tempat ini, mereka mengalami lawatan Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera, dan mereka boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami berdoa terus untuk pengembangan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk tempat yang lebih luas, yang lebih bagus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan tempat, Tuhan akan menyediakan apa yang kami perlukan di dalam pelayanan ini. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan akan kirim ke tempat ini, yang punya hati melayani Tuhan, sehingga bersama-sama kami boleh melayani tempat ini. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, yang memberkati dan mendidik keberadaan mereka. Mungkin hari ini ada mereka yang sakit, Tuhan hamba berdoa, biarlah Kau jamah, Kau lawan, supaya kuasa kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Mereka yang putus asa, putus pengharapan, untuk bangkitkan lagi iman mereka di dalam Engkau. Mereka yang mulai kendor di dalam mengikut Tuhan, supaya mereka lebih setia lagi datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan umat-Mu dan jemaat
di Karanganyar ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup mereka. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, supaya ada sukacita, damai sejahtera Allah. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, supaya mereka dalam asuhan orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka dalam bertumbuh dalam kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan. Hamba juga berdoa, mungkin hari ini ya ada anak-anak Tuhan yang sedang berdoa untuk pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan buka pekerjaan, Kau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang berdoa untuk pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka supaya memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan, yang boleh mendukung pelayanan tempat ini. Mereka memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dan mereka yang belum dapat memberi perpuluhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati usaha pekerjaan umat-Mu di Karanganyar ini Tuhan. Terima kasih semua. Hamba berdoa supaya umat-Mu mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan. Ada kegiatan ikul, baik ikul 1, ikul 2, ada les agama, ada ibadah youth Tuhan. Ada juga ibadah raya, baik ibadah raya dewasa, anak. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati hamba Tuhan yang melayani jemaat yang ambil bagian, supaya mereka semua mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau sempurnakan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, kalau sebentar lagi umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan sudah menuntun dan memberkati mereka sehingga mereka boleh datang ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Mereka juga akan pergi meninggalkan tempat ini, mereka akan kembali ke rumah mereka. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka Tuhan. Segala kuasa, kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan umat-Mu akan pulang dan mereka merindukan berkat yang daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.